Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Dalam video kali ini kami akan menampilkan praktek kucing menggunakan alur titik. Dengan kami, saya Siti Fatimah dari SMP Negeri 1 Kosambi. Saya Rianto SPD dari SMP 2 Kosambi. Saya Riana Fitasari dari SMP Negeri 3 Kosambi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ifat, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Jadi bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, sebelum awal saya akan melakukan berbagai pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini ya Bu. Baik, pada coaching hari ini saya akan mengamati dan menilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan kita atau belum. Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada Koci dan juga bagaimana Koci menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu atau menanggapi ya Bu ya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching di antara kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Ya, baik Bu Ria. Kompetensi yang saya kembangkan yaitu yang pertama ada present, yaitu kehadiran. Yang kedua ada mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Nah, untuk pertanyaan kedua ya Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik yang ingin diobservasi? Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi spesifiknya itu yaitu mendengarkan aktif serta membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir ya Bu ya. Ya. Indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan pada saat coaching ini? Baik Bu Ria, yang saya inginkan yaitu coachee ini dapat menemukan solusinya atau menemukan langkah-langkah gitu yang terbaik untuk mengatasi masalah yang ia hadapi. Baiklah Bu, demikian ya Bu praobservasi kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan semoga berjalan lancar coaching hari ini. Ya, terima kasih Bu Ria, sama-sama. Amin. Assalamualaikum Pak Rian, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Ifat, hari ini ya kabarnya baik Bu Ifat. Bu Ifat bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Rian. Ada apa ini Pak Rian? Apakah ada yang mau dibicarakan saya? Betul sekali Pak. Beberapa hari ini saya ingin mencari teman untuk berbicara tentang permasalahan di sekolah, yaitu adanya beberapa siswa atau murid yang tidak menggunakan seragam sesuai dengan harinya Bu Iva. Oh begitu, jadi ada beberapa murid yang tidak memakai seragam sesuai dengan harinya. Kedisiplin ya Pak Rian ya. Baik Pak Rian, jadi apa yang diharapkan oleh Pak Rian dari percakapan kita hari ini? Saya sih berharap ketika kita nanti berbicara, saya mengharapkan ada solusi yang bisa saya dapatkan dari percakapan hari ini, Pak. Ya, baik, Pak Rian, ada solusi ya? Betul. Dari percakapan pada hari ini. Nah, tadi kaitan perilaku tidak disiplin ya, Rian ya. Menurut Pak Rian, yang seperti apa sih yang Pak Rian ingin? Awalnya kan tadi saya cerita bahwa di sekolah saya itu kan banyak masalah, terutama di bagian seragam siswa ya, Bu Ifat ya. Jadi memang ada beberapa murid sekolah kami yang menggunakan seragam tidak sesuai dengan harinya, ya terutama di hari Kamis Bu Ifat. Jadi biasanya kalau di hari Kamis itu sekolah kami menggunakan batik dan bawahannya biru. Akan tetapi ada beberapa siswa setelah saya amati itu menggunakan celana hitam. Nah ini permasalahan tersebut terjadi di sekolah saya. Ya baik Pak Rian. Jadi yang Pak Rian inginkan itu, nah tadi Pak Rian berkaitan dengan perilaku murid. Menurut Pak Rian, bagaimana sih perilaku murid yang Bapak inginkan gitu terkait dengan disiplin ini? Ya, Bu Ifat, terus terang saya ingin sekali murid yang disiplin dalam menggunakan pakaiannya, ya terutama sesuai dengan hari yang sudah ditentukan menggunakan seragam.
Ya, jadi menurut Parian tuh ingin mereka itu disiplin ya. Betul. Dia terutama untuk memakai seragam sesuai dengan harinya. Nah, baik Parian, menurut Parian itu eh, jika dinyatakan dengan angka atau level ya, murid ini menempati angka yang keberapa dari skala 1 sampai 10 Parian? Saat ini kalau saya perhatikan Bu Ipat, murid kami yang melakukan PTM tersebut itu ada di level 5 Bu Ipat. Karena sering sekali beberapa murid itu selalu menggunakan seragam yang tidak sesuai pada harinya. Ya, jadi beberapa murid ini menurut Parian menempati angka 5 ya. Betul sekali. Karena sikap-sikapnya yang tidak disiplin, yang sudah Bapak ceritakan ya tadi ya. Ya, kira-kira Parian, apa yang menyebabkan mereka berperilaku seperti itu gitu Pak? Iya, saya sudah bertanya kepada mereka. Ada saja alasan mereka dalam menggunakan seragam BIPA. Di antaranya terkadang mereka alasannya dicuci lah bajunya, atau celananya sobek, ya kan? Atau mungkin mereka lupa naruhnya di mana. Seperti itu, BIPA. Ya, begitu ya Parian ya. Nah, Parian, pernah tidak dari Parian ada upaya yang Parian lakukan untuk menghadapi masalah tentang disiplin ini? Sudah, saya melakukan upaya berkomunikasi dengan wali kelasnya tentang permasalahan ini, gitu, agar wali kelas tersebut bisa membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan seragam tersebut. Ya, bagus ya upayanya ya. Lalu adakah upaya untuk berbicara langsung gitu Pak dengan beberapa murid yang Bapak ceritakan tadi? Mengapa belum ada pemanggilan langsung gitu Pak terhadap beberapa murid yang tadi ini? Apakah ada hambatan Pak? Saya sudah pernah mencoba, Bu Ipat, langsung ngomong kepada muridnya, akan tetapi upaya ini mungkin bisa dibilang gagal ya Bu Ipat ya. Hambatannya karena mereka seringkali berulang-ulang melakukan kesalahan hal yang sama gitu Bu Ipat. Ya, jadi begitu ya. Ya. Jadi Pariannya sudah melakukan beberapa upaya ya untuk berbicara dengan mereka ya tentang masalah ketidakdisiplinan. Dan Bapak juga sudah ke wali kelas ya. Baik Parian. Jadi apakah masih ada cara yang lain gitu Parian untuk dapat berbicara langsung gitu Parian dengan mereka tentang seragam ini gitu, tidak disiplin dengan seragam ini gitu Parian? Jadi upaya yang sudah saya lakukan, pertama kan berbicara dengan wali kelasnya, kemudian langsung berbicara dengan muridnya. Ada juga upaya yang sudah saya lakukan Bu Ipa. Saya mencoba berkomunikasi dengan orang tuanya, ya kan, tentang permasalahan anak. Tapi saja agak sedikit kesulitan di situ Bu Ipa. Saya berpikir mungkin nanti akan ada langkah-langkah selanjutnya. Ya, baik. Bagus ya Parian ya upayanya ya. Sudah ke wali murid ya. Terus memang perlu kerjasama ya Parian ya. Dengan wali kelas, wali murid mungkin ya. Nah, Parian, dari upaya-upaya yang sudah Bapak Parian ceritakan tadi, langkah berikutnya itu untuk tindak lanjutnya ya Parian ya. Apa yang akan Parian lakukan gitu untuk tindak lanjut ke depannya? Saya sih berencana begini Bu. Ketika saya sudah berbicara dengan wali kelas, kemudian dengan tuanya, komunikasi dengan tuanya, mungkin untuk langkah kedepannya saya akan memanggil semua komponen tersebut, termasuk guru BK ya. Karena memang salah satu guru yang bertugas dalam disiplin yaitu antara guru BK tersebut. Jadi akan kami panggil dan saya kumpulkan dalam satu ruang gitu. Ya, bagus sekali ya Parian ya. Memang benar-benar perlu kolaborasi ya dari semua pihak ya yang terlibat di situ ya. Nah Parian, setelah melakukan rencana yang sudah Bapak utarakan tadi ya, kira-kira ukuran keberhasilan apa sih yang Parian inginkan? Ya, saya ingin sih anak saya itu setelah dikomunikasikan semua komponen, saya ingin anak saya berubah ya, dari hal yang tidak baik menjadi lebih baik. Contohnya seragam tadi, yang tadinya memakai seragam tidak sesuai dengan harinya, setelah saya mengambil langkah-langkah tersebut, anak tersebut bisa berubah gitu.
Oh ya, jadi lebih baik ya Pak Rian ya, sehingga menempati level yang Bapak inginkan. Berapa kira-kira Bapak inginkan? Untuk saat ini mungkin angka atau level di angka 7. Angka 7 Iya. dari yang Bapak sebenarnya ya, angka Iya. 5 ya. Lima. Iya, Jadi, Pak Rian. Iya. Baik Pak Rian, jadi itu ukuran keberhasilan dari upaya yang Bapak inginkan ya. Betul. Lalu apa yang menjadi komitmen yang Bapak upayakan gitu Pak untuk menangani masalah ini? Saya tetap berkomitmen agar siswa tersebut saya ajak bicara, ya kan, kemudian berkolaborasi dengan seluruh komponen termasuk wali kelas, orang tua, murid, Ya. ya kan, dan guru BK, gitu. Ya. Sehingga nanti jika ada komunikasi dengan Ya. mereka semuanya, ini semua dapat berhasil, Bu. Ya. Gitu. Amin ya. Lalu Pak Rian, tadi rencana yang sudah Bapak utarakan untuk masalah tentang ketidakdisiplinan siswa ini, kira-kira butuh berapa lama gitu Bapak untuk menangani masalah ini, progresnya gitu Pak? Betul, Bu. Saya yakin, Bu, saya butuh 1 minggu atau 2 minggu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu. Ya, 1 minggu atau 2 minggu ya Pak ya? Ya, baik Pak, memang butuh proses ya Pak ya? Betul sekali, untuk Bu. menangani masalah seperti ini ya? Iya, betul. Ya. Lalu Pak, dari masalah ini, dari percakapan kita pada hari ini gitu ya Pak ya, apa yang bisa Bapak simpulkan gitu Pak? Di awal tadi saya sempat kebingungan, Bu, ya, untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Tetapi setelah saya berkomunikasi dengan Bu Ifat, ternyata ada ide-ide yang bisa masuk ke saya, sehingga insya Allah kedepannya saya akan menjalankan hal-hal tersebut agar permasalahan ini dapat diatasi. Baik Pak Rian, itu ya simpulannya. Dan bagaimana perasaan Pak Rian sekarang? Saat ini senang sekali karena sudah bisa mencurahkan dan Iya. beban yang ada di pikiran saya ini sudah mulai terkurang. Alhamdulillah ya Pak Rian ya. Alhamdulillah. Saya doakan semoga lancar dalam mengatasi masalah tentang siswa ini ya. Iya. Disiplin ya. Betul. Yang tidak disiplin untuk memakai seragam ya Pak Rian ya. Betul. Saya doakan semoga lancar dan saya tunggu Pak hasilnya beberapa minggu depan. Jangan lupa Pak Rian kabari saya 2 minggu depan ya Pak ya. Siap, Bu. Nanti setelah saya jalankan langkah-langkah yang sudah saya sepakati dengan teman-teman, saya akan langsung bercerita dengan Ibu kembali. Iya. Baik Pak Rian, kira-kira ada lagi Pak yang mau dibicarakan Pak? Kayaknya cukup, Bu. Saya sudah mulai tenang hati saya. Iya, alhamdulillah. Sudah enak. Ya. Baik, terima kasih ya Pak Rian ya, mungkin ya. Iya, Sudah cukup sama-sama, ya. Bu. Saya juga terima kasih, Bu, ya, sudah menemani saya. Iya, sama-sama Pak Rian. Iya. Sukses ya untuk masalahnya. Siap, ya. Bu. Iya. Assalamualaikum Bu Ifat. Waalaikumsalam Bu Ria. Tadi Ibu sudah melakukan coaching ya sama Pak Rian? Iya Bu, alhamdulillah sudah. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa yang Ibu sudah lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Ya, dalam coaching tadi saya dengan Pak Rian, saya sudah melakukan percakapan coaching dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching, menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Begitu. Oke Bu, menurut saya sebagai observer, Ibu Iva dan Bapak Rian sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah terlihat jelas ya Bu ya dengan alur tirta. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Rian sehingga Pak Rian bisa menemukan solusinya. Dan coaching juga sudah menerapkan prinsip coach. Pertanyaan terakhir sebelum ditutup ya Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang barusan dilakukan? Ya, Bu Ria. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan itu ingin lebih memahami tirta, proses tirta ya Bu Ria ya. Sehingga saya itu dalam melakukan coaching lebih baik lagi gitu dari yang sebelumnya. Begitu Bu Ria. Begitu ya Bu. Ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lagi ya Bu. Ya, insya Allah. Baiklah Bu, pembicaraan kita cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Bu Ria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu Ria, bagaimana kabarnya?
Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Pak. Hmm. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, hari ini sangat baik sekali Bu. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, sebagai awal akan melakukan berbagai pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Baik pada coaching hari ini, saya akan mengamati dan menilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Pertanyaan pertama, Bu Ria, yang akan saya tanyakan sama Ibu adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang saya kembangkan hari ini yang pertama itu adalah present, yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik sekali Bu. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan dikembangkan yang spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif serta membuat pertanyaan berbobot untuk coach saya. Pertanyaan terakhir, Bu Ria, indikator yang bagaimana yang diinginkan pada saat coaching hari ini? Coach saya dapat menemukan solusinya dari permasalahannya atau coach saya dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Oh, sangat bagus sekali ya, Bu Ria ya. Demikian untuk pra-observasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum Bu Ifat. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ria, alhamdulillah saya baik. Bagaimana kabar Bu Ria? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Oh iya Bu, katanya ada yang mau dibicarakan sama saya. Ada apa ya Bu? Iya Bu Ria, ada yang mau saya bicarakan terkait permasalahan di kelas. Jadi saya itu merasa kurang nyaman di kelas Bu ketika pelajaran saya bahasa Indonesia. Jadi ada murid, salah satu murid ya Bu ya, berlaku tingkah lakunya itu tidak sopan Bu, kurang terpuji. Dia itu berkata kasar, lalu dia itu cuek terhadap pelajaran saya, dan selain itu juga dia bolos ketika pelajaran saya, gitu Bu Ria. Oh begitu ya Bu. Jadi ada seseorang murid yang memiliki perilaku yang kurang baik, begitu ya Bu? Iya betul Bu Ria. Jadi apa yang diharapkan dari percakapan kita pada hari ini Bu Ifat? Ya, saya berharap ketika berbicara dengan Bu Ria, saya itu menemukan solusi dari percakapan ini Bu Ria. Oh jadi Ibu ingin ada solusi dari permasalahan ini? Ya betul Bu Ria. Tadi berkaitan dengan perilaku murid, menurut pendapat Bu Ifat nih, perilaku murid yang baik dan terpuji itu seperti apa ya? Terutama di kelas ketika pelajaran bahasa Indonesia. Ya Bu Ria, jadi menurut saya murid yang baik itu adalah murid yang dia itu mendengarkan saya ketika saya memberikan materi dan tidak cuek di kelas, lalu tidak berkata kasar, datang tepat waktu ketika pelajaran saya, dan juga tidak bolos. Begitu Bu Ria. Murid yang baik tentu saja kan memiliki perilaku yang baik ya Bu Ifat ya? Iya betul Bu Ria. Nah menurut Ibu Ifat nih, murid baik itu juga kan harus aktif, tidak bolos. Nah kalau sekarang kalau dinyatakan dengan angka, kira-kira posisi murid tersebut tuh menempati angka berapa ya Bu? Antara 1 sampai dengan 10 itu Bu? Ya, murid tersebut menurut saya ya Bu Ria ya, dia itu menempati angka 5 di level yang kelima gitu Bu Ria. Karena dia tingkah laku di kelas itu kurang terpuji Bu Ria. Dia berkata kasar gitu Bu Ria, tambah dia bolos ya di pelajaran saya. Makanya saya memberikan dia angka 5 gitu Bu Ria. Jadi murid tersebut kalau dalam skala angka mendekati angka 5 ya Bu ya? Ya Karena betul, Bu Ria. sikap-sikapnya yang seperti yang tadi Ibu sudah sebutkan. Ya. Kira-kira apa yang menyebabkan murid tersebut bersikap seperti itu ya Bu ya? Ya Bu Ria, mungkin dia itu kurang perhatian dari keluarganya. Jadi orang tua itu
berpisah sudah lama. Jadi itu mencari perhatian terhadap guru, teman. Makanya dia di kelasnya seperti itu gitu Bu ya, tingkah lakunya. Oh, jadi murid tersebut itu kurang perhatian gitu ya Bu ya. Iya. Maka ia melakukan hal-hal yang Ibu tadi sudah ceritakan tadi. Begitu ya Bu ya? Iya, betul Bu ya. Bu Ifat, pernah tidak ada upaya yang sudah Ibu Ifat lakukan untuk menghadapi anak masalah tersebut? Iya pernah Bu, saya sudah melakukan upaya dengan cara bertanya kepada wali kelas. Selain itu saya juga bertanya kepada guru BK tentang perilaku murid tersebut. Sejauh ini upaya saya baru melakukan bertanya kepada wali kelas dan guru BK Bu. Saya belum memanggil murid ini untuk berbicara tentang masalah sikap yang kurang terpuji ini gitu Bu. Begitu. Oh, jadi Bu Iva sudah melakukan upaya berbicara tentang masalah anak tersebut dengan wali kelas dan Iya. guru BK ya. Iya. Nah, itu juga kan sudah usahanya yang bagus ya Bu ya. Iya. Lalu mengapa Ibu Iva tidak memanggil anak tersebut Bu? Iya, Apakah Bu. ada hambatan gitu yang Ibu hadapi? Iya, Bu Ria, begini. Karena saya bukan wali kelasnya ya, Bu Ria ya. Jadi, dan saya juga baru 2 bulan ini mengajar di kelas anak ini gitu ya, murid ini. Jadi saya upaya saya itu baru ke wali kelas bertanya dan ke guru BK gitu untuk mencari tahu tentang murid ini tuh bersikap yang seperti itu kenapa gitu Bu Ria. Karena khawatir jika saya memanggil langsung pada murid ini, saya menimbulkan masalah yang baru gitu Bu Ria. Karena kan saya tidak mau melewati wali kelas gitu Bu Ria. Begitu. Baik Bu Ifat. Jadi itu alasan Ibu Ifat ya. Nah, apakah masih ada cara lain Bu untuk dapat mempertemukan Ibu Ifat dengan anak tersebut agar dapat mengobrol langsung? Ya, apa ya Bu Ria? Jadi saya sempat berpikir seperti ini Bu Ria ya. Saya memang ingin memanggil anak ini secara langsung ya Bu Ria ya, untuk berbicara tentang sikapnya di kelas ketika pelajaran saya. Dan saya juga ingin melakukan pembinaan terhadap murid ini. Tapi ya tadi Bu Ria, saya sudah utarakan kepada Bu Ria yang tadi ya, saya itu harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada wali kelas dan guru BK. Jadi saya mungkin akan melakukan pemanggilan orang tua mungkin ya. Tapi itu juga saya berbicara terlebih dahulu kepada wali kelas dan guru BK. Begitu Bu Ria. Gimana menurut Bu Ria? Wah, itu ide bagus Bu Ifat. Memang perlu ya kerjasama yang baik untuk menyelesaikan masalah anak tersebut. Nah, nanti kalau upaya tersebut sudah dilakukan, apa langkah berikutnya nih atau tindak lanjut dari upaya-upaya yang Ibu Iva sudah lakukan? Ya, saya akan merencanakan upaya lebih lanjut. Saya akan memanggil murid ini untuk melakukan pembinaan, didampingi oleh wali kelas selama 30 menit di luar jam pembelajaran gitu Bu Ria. Setelah melakukan rencana yang sudah Ibu utarakan tadi, kira-kira ukuran keberhasilan apa yang Ibu inginkan? Ya, seperti yang saya harapkan ya Bu Ria ya. Jadi saya itu mengharapkan murid ini berada di level enak ya Bu Ria ya. Bukan 5 lagi gitu Bu Ria, tapi ke level 8 lah ya. Jadi saya ingin murid ini berperilaku yang baik, tidak bolos, tidak berkata kasar, di kelas juga mendengar materi yang saya berikan, lalu menerima pelajaran seperti biasa gitu Bu Ria. Jadi itu ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan ya. Ya. Lalu apa yang menjadi komitmen Ibu terhadap upaya yang Ibu sudah lakukan? Saya akan melakukan penyelesaian masalah yang saya hadapi ini. Saya itu akan berkolaborasi dengan wali kelas, guru BK, tentu saja juga dengan wali murid ya, Bu Ria ya. Itu saya akan lakukan pada hari Selasa. Berikutnya juga saya akan sebenarnya kan dengan wali kelas dengan guru BK ya. Lalu saya juga akan secara terpisah ya, saya juga akan memanggil orang tua dari murid ini pada hari Kamis gitu Bu Ria. Kemudian melakukan pembinaan kepada murid ini pada hari Jumatnya ketika pulang sekolah. Sekitar 30 menit gitu Bu Ria, di luar jam pembelajaran. Ya bagus sekali itu Bu Ifat. Bagus rencana itu
bagus banget ya Bu Ifat ya. Berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk menyelesaikan masalah ini tuh anak tersebut Bu? Ya, karena memang ini membutuhkan proses ya Bu ya. Jadi saya itu akan menyelesaikan masalah ini sekitar 1 bulan Bu Ria. Mudah-mudahan lancar ya Bu Ria ya. Amin. Ya, Ya bagus sekali tuh Bu Ifat. Dari percakapan kita pada hari ini, apa yang Ibu dapat simpulkan? saya mempunyai masalah di kelas, di pelajaran saya, dan salah satu murid berperilaku kurang terpuji. Dia berkata kasar, dia juga bolos di pelajaran saya, lalu dia juga menyepelekan pelajaran ya Bu Ria ya. Nah, dan saya juga memiliki upaya-upaya untuk menangani masalah ini, yaitu saya juga akan berkonsultasi dengan wali kelas, guru BK, dan wali murid. Lalu saya akan melakukan pembinaan kepada murid ini, didampingi dengan wali kelas, guru BK, dan juga tentu saja wali murid ya Bu ya. Selama 30 menit di luar jam pembelajaran gitu Bu ya. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan percakapan kita nih hari ini nih? Ya Bu Ria, tentu saja ya saya senang. Dan rasanya saya tenang karena awalnya saya bingung Bu Ria. Solusi apa yang harus saya lakukan gitu ya Bu Ria ya, untuk menghadapi masalah yang saya hadapi ini. Tapi setelah saya berbicara dengan Bu Ria, rasanya tenang gitu Bu Ria. Saya mendapatkan mitra gitu ya, mitra bicara. Begitu Bu Ria. Alhamdulillah ya Bu ya. Semoga lancar dan semua yang direncanakan dapat berhasil. Dan sukses ya Bu ya. Saya tunggu nanti hasilnya. Ya amin Bu Ria, makasih doanya. Insya Allah 1 bulan ke depan saya akan memberikan kabar kepada Bu Ria. Semoga lancar. Upaya-upaya yang saya lakukan, rencana juga saya lakukan supaya lancar, sukses dan berhasil, dan tanpa ada kendala ya Bu Ria ya. Siap Bu. Ada lagi Bu yang mau dibicarakan? Tidak ada Bu. Terima kasih Bu Ria sudah meluangkan waktu untuk saya. Sudah mau menjadi mitra bicara saya. Terima kasih Bu Ria. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu ya. Tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Ifat ya. Waalaikumsalam Pak. Iya Pak, Alhamdulillah sudah. Sebelum penutupan Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, Ibu sudah lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Iya, di coaching ini saya sudah melakukan dengan alur tirta, sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach saya, menceritakan permasalahannya, dan menemukan solusinya. Baik Ibu, menurut saya sebagai observer, Ibu Ria dan Ibu Ifat sudah menjalankan dengan baik proses coaching ini. Kemudian proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta, dan Ibu juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan Ibu Ifat sehingga Ibu Ifat bisa menemukan solusinya. Dan coaching juga sudah menerapkan prinsip coach. Pertanyaan terakhir sebelum ditutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah ingin lebih memahami lagi proses tirta sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Oh begitu Bu, mudah-mudahan kedepannya Ibu lebih baik dan lebih baik lagi melakukan coaching ini ya Bu ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya. Ya baik Bu, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Rian. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Ifat, hari ini kabarnya baik Bu Ifat. Bu Ifat bagaimana? Alhamdulillah saya baik Pak Rian. Ya. Nah, sebelum Bapak melakukan coaching, sebagai awal ya akan melakukan berbagai pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini ya Pak Rian. Baik, pada coaching hari ini saya akan mengamati dan menilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bapak
memberikan pertanyaan berbobot pada koci dan juga bagaimana koci tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Lalu jangan lupa juga Bapak sesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak yaitu kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching pada hari ini, Pak? Ya, baik Bu. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada hari ini yaitu yang pertama tentang present atau kehadiran, Bu. Kedua, mendengarkan aktif, dan yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan dikembangkan yang spesifik ya, Pak ya, yang ingin diobservasi pada hari ini? Untuk kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif serta membuat pertanyaan berbobot. Baik, Pak Rian. Pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan pada saat coaching ini? Saya ingin coach saya itu dapat menemukan solusi, Bu Iva, atas permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Ya, baik Pak Rian. Demikian ya Pak ya, pertanyaan praobservasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan Sama-sama, semoga Bu berjalan Iva. lancar. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih Bu Iva ya. Sama-sama Pak Rian. Assalamualaikum Bu Ria, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Rian, alhamdulillah saya baik. Bagaimana kabar Pak Rian sendiri? Alhamdulillah Bu Ria, saya juga baik-baik saja. Ada apa ini Bu? Apa yang bisa kita bicarakan pada hari ini? Gini Pak, ada yang mau saya bicarakan itu terkait permasalahan saya di kelas. Saya tuh merasa kurang nyaman di kelas ketika ada anak saya itu sering bolos Pak. Nah, terus perilaku dia juga kurang terpuji. Oh, jadi ada murid ibu yang perilakunya kurang baik, ya kan? Kemudian ada yang bolos juga, ya. Nah, melalui percakapan ini, apa Ibu harapkan dari percakapan kita pada siang hari ini? Saya sih berharapnya setelah berbicara dengan Pak Rian, saya mempunyai solusi untuk menghadapi masalah anak saya yang sering bolos ini. Terutama terutama pada saat pelajaran saya di matematika. Sebenarnya pelajaran lagi juga sama, dia juga sering bolos juga gitu Pak. Oh, jadi Ibu ingin ada solusinya dari percakapan kita pada siang hari ini Bu ya. Kemudian tadi kan berkaitan dengan perilaku murid, ada murid Ibu yang berperilakunya kurang baik dan suka bolos. Nah, sekarang menurut Ibu nih, perilaku murid yang seperti apa yang terpuji, kemudian terutama dalam pelajaran matematika? Kalau menurut saya Pak ya, murid yang baik itu dia selalu datang tepat waktu, tidak pernah membolos, kemudian sopan dia terhadap guru dan teman-temannya di kelas, serta dia juga merespon dengan baik gitu mengenai pelajaran saya. Oh, jadi murid yang baik menurut Ibu itu adalah murid yang sopan, kemudian datangnya tepat waktu, ya kan? Nah, kemudian kalau menurut Bu Ria, sekarang kalau dinyatakan dengan angka, kira-kira posisi murid Ibu itu menempati angka berapa antara 1 sampai 10? Kalau menurut saya sih Pak, murid tersebut itu menempati posisi angka 5. Kenapa saya berikan posisi angka 5? Karena tuh dia sering datang terlambat, udah datang terlambat, dia juga bolos sekolah juga, dan juga dia itu kadang-kadang bicaranya juga tidak sopan, seperti mengejek temannya, seperti itu Pak. Oh, jadi sekarang posisi murid Ibu adalah angkanya 5. Kira-kira menurut Ibu nih, apa yang menyebabkan perilaku murid Ibu bersikap seperti itu? Mungkin ya Pak ya, anak ini tuh bersikap seperti itu karena dia kurang perhatian. Karena anak ini sering tidak masuk itu dari ketika ayahnya meninggal. Kemudian barulah anak ini mulai berontak karena waktu ayahnya masih hidup tuh dia takut sama ayahnya Pak. Jadi sekolah waktu pada saat masih ada ayahnya, anak tersebut masih rajin sekolah. Tapi ketika ayahnya sudah nggak ada, sudah meninggal, anak tersebut jadi males, terus sikapnya jadi seperti ini. Dan terbalik ketika masih hidup gitu. Ya, jadi
menurut Bu Ria, anak ini intinya kurang perhatian ya Ibu ya dari keluarganya. Iya, betul Pak. Nah, sekarang menurut Bu Ria nih, pernah tidak ada upaya yang sudah Ibu lakukan untuk menghadapi masalah ini? Saya udah sih Pak, udah pernah Pak ya. Saya sudah melakukan upaya dengan bertanya ke guru-guru lain, apakah anak ini suka bolos juga pelajaran lain. Sejauh ini saya juga belum memanggil ini sih Pak, belum manggil anaknya gitu Pak, belum manggil anaknya dan orang tuanya juga belum. Oh, jadi Bu Ria sudah melakukan koordinasi dengan guru-guru lain Iya ya. betul Pak. Cuma hanya saja Ibu Ria belum berdiskusi dengan siswa tersebut. Betul. Ya. Kebetulan kan saya juga wali kelasnya gitu Pak. Jadi saya itu berhak gitu ya buat tahu nih anak kenapa alasannya, kenapa nggak pernah masuk seperti itu, kenapa dia sering datang telat, bolos, terus perilakunya seperti ini, seperti itu Pak. Baik Bu Ria, jadi itu alasan Bu Ria ya. Nah, apakah ada cara lain Bu Ria agar Bu Ria ini dapat bertemu langsung dan berbicara dengan siswa tersebut? Iya Pak, sebenarnya sih saya sempat berpikir seperti ini ya. Saya memang ingin memanggil anak tersebut bersama orang tuanya untuk mengenai masalah ini anak nih. Jadi kalau ketika kita bertemu sama orang tua sama anak kan enak ya Pak. Jadi masalah juga tepat terselesaikan. Nah, bagaimana tuh Pak menurut Bapak? Menurut saya Bu, itu ide yang sangat bagus sekali Bu ya. Ibu ingin berkomunikasi dengan orang tuanya, kemudian bekerjasama dengan guru ya tadi sudah ya. Mudah-mudahan sih itu bisa Ibu lakukan. Dan langkah berikutnya kira-kira nih apa tindak lanjut dari upaya-upaya yang akan Bu Ria lakukan? Kalau ya saya akan merencanakan upaya lebih lanjut itu mungkin nanti saya akan memanggil anak tersebut ya Pak ya. Jadi kita bertemu face to face untuk melakukan pendampingan. Karena saya sebagai walasnya mungkin nanti di luar jam pelajaran gitu Pak. Saya manggil tuh anak. Baik Ibu. Setelah Ibu melakukan rencana yang sudah Ibu tarang tadi, kira-kira menurut ukuran keberhasilan, nah Ibu menginginkan ada di level berapa? Saya sih pengennya sih dia di level 7 ya Pak ya, yang seperti yang saya harapkan tadi. Karena perilaku anak tersebut saya berharapnya tuh dia jadi lebih baik, dia itu masuk ke sekolah terus, tidak membolos, terus juga berkatanya juga sama teman juga bisa lebih menghargai lagi, bisa lebih sopan lagi, seperti itu Pak. Jadi ukuran keberhasilan itu ada di angka 7 ya Ibu ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai 7 tersebut, kira-kira menurut Bu Ria nih, apa yang menjadi komitmen yang Ibu lakukan terhadap upaya-upaya tersebut? Ya, saya mungkin akan melakukan penyelesaian masalah anak ini dan saya akan berkolaborasi dengan guru-guru bidang studi lain serta mungkin nanti kan saya ada rencana buat pemanggilan orang tua ya Pak ya. Kemudian saya juga akan melakukan pembinaan kepada anak tersebut itu di luar jam belajar. Gitu Pak. Baik Ibu, sekarang kira-kira nih berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Saya kayak butuh waktunya tuh kurang lebih 1 bulan ya Pak ya. 1 bulan. Ya Ibu, Bu Ria, bagus sekali Bu Ria ya. Ibu sudah punya target bahwa 1 bulan akan selesaikan masalah ini. Nah selanjutnya dari percakapan ini apa yang dapat Ibu simpulkan? Yang saya simpulkan itu terdapat salah satu murid saya pada saat pembelajaran, bukan pelajaran saja Pak ya, pelajaran lain juga sama, dia itu bicara dengan teman sekelasnya itu kurang sopan, terus dia juga membolos pelajaran, terus juga datang juga tidak tepat waktu, sehingga upaya yang saya akan lakukan yaitu pemanggilan orang tua,
Terus saya akan memberikan bimbingan, pembinaan kepada anak tersebut di luar jam pelajaran. Dan saya juga akan berkolaborasi dengan guru-guru mata pelajaran yang lain untuk mengatasi masalah anak ini tersebut, Pak. Sangat bagus sekali ya Bu Ria ya. Nah, setelah kita berdiskusi dan bercakap-cakap, bagaimana perasaan Ibu untuk hari ini? Alhamdulillah ya Pak ya, sangat senang dan saya juga merasa tenang sekali. Karena awalnya saya juga merasa bingung apa solusi terbaik untuk masalah anak ini, Pak. Alhamdulillah kalau Ibu sudah mulai tenang. Kemudian saya doakan agar rencana Ibu lancar Bu ya. Kemudian dapat berhasil dan sukses. Nah, saya tunggu ya Bu hasilnya ketika sebulan kemudian ya. Amin. Siap Pak, insya Allah saya akan memberitahukan kepada Bapak hasilnya. Kira-kira bulan depan lah saya akan menghubungi Bapak kembali ya. Baik, terima kasih Bu. Kira-kira ada lagi gak yang Ibu bicarakan? Mungkin tidak ada lagi Pak. Terima kasih nih Pak sudah meluangkan waktunya untuk saya. Senang sekali saya mempunyai mitra bicara untuk menyelesaikan masalah ini. Sama-sama Bu, mudah-mudahan semuanya berhasil Bu ya. Amin. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum Pak Rian. Waalaikumsalam Bu Ifat. Ya, Bapak tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Ria ya? Betul sekali Bu Ifat, saya Iya. sudah melaksanakan coaching dengan Bu Ria. Baik. Ya, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Baik. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching kali ini saya sudah melakukan alur tirta Bu Ifat. Kemudian menanyakan kepada Bu Ria tentang tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali Bu Ria atau coach dalam menceritakan permasalahan dan mencari solusinya sendiri. Ya, baik Pak Ria. Menurut saya ya, sebagai supervisor, Bapak dan Ibu Ria ini dalam melakukan coaching sudah berjalan dengan baik ya. Iya. Dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dan Bapak juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Ria. Sehingga Ibu Ria ini sebagai coach bisa menemukan solusinya. Iya. Dan coaching juga sudah menerapkan prinsip coach. Pertanyaan terakhir ya Pak ya, sebelum ditutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang sudah Bapak lakukan? Yang perlu saya kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami proses tentang alur tirta, sehingga dalam melaksanakan coaching saya menjadi lebih baik lagi Bu Eva. Ya, begitu ya Pak ya. Semoga kedepannya Bapak bisa melakukan coaching lagi dan lebih baik lagi. Ya, terima kasih Bu Eva. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eva. Demikianlah praktek coaching dengan alur tirta yang sudah kami laksanakan. Salam guru penggerak. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.